Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mutiara Budi Nusyabani. Di kesempatan kali ini aku akan mereview terkait dengan topik 3 yang membahas tentang 6 pemahaman yang berdasarkan UBD Understanding by Design pada mata kuliah pengembangan, perancangan dan pengembangan kurikulum. Nah, di tahapan elaborasi ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, aku diminta untuk simak kembali naskah dan video kelompok lain. Kebetulan aku udah simak dan juga review video dari kelompok lain karena kebetulan pas presentasi itu di kelas ya teman-teman. Kemudian cari salah satu buku artikel makalah jurnal proceeding yang digunakan oleh kelompok tersebut sebagai acuan final dari topik pembahasannya. Nah, aku lihat di kelompok 3 dan kelompok 4 itu menggunakan acuan dari artikel jurnal yang ditulis oleh Bijinji dan McTeagle pada tahun 2011 yang berjudul The Understanding by Design Guide to Creating High Quality Unit dari jurnal Alexandria. Kemudian aku juga lihat ada yang mengutip dari artikel dari Proceeding punya Gloria R dan kawan-kawan pada tahun 2017 dengan judul Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Biologi dengan Indikator Understanding by Design atau UBD pada topik fisiologi tumbuhan. Nah, ini diterbitkan pada tahun 2005. Kemudian bandingkan antara pembahasan final kelompok lain terhadap satu buku artikel makalah jurnal atau proceeding yang sudah dipublikasikan. Nah, kalau kelompok 1 itu kan menjelaskan terkait dengan kemampuan menjelaskan. Menurut kelompok 1, kemampuan menjelaskan itu adalah suatu kemampuan mengungkapkan pendapatnya terkait dengan suatu pengetahuan. Aspek menjelaskan itu nampak pada saat penguraian jawaban di soal. Adapun untuk kelompok 2, yaitu yang membahas tentang kemampuan penafsiran, bahwa penafsiran itu adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menganalisis sajian data yang ditentukan. Menurut kelompok 2, peserta didik mampu menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk permasalahan soal. Contohnya itu kalau dalam soal bentuk statistika. Jadi peserta didiknya bisa lihat tuh modus sama mediannya tuh berapa gitu. Kemudian kalau yang dari kelompok 3 itu kan membahas tentang kemampuan menerapkan. Nah, saat kita menyelesaikan persoalan matematika, peserta didik kan menentukan rumus nih yang tepat. Nah, penentuan rumus ini adalah kemampuan menerapkan. Adapun menurut kelompok 4 yaitu kemampuan perspektif, yaitu adalah kemampuan menyampaikan gagasan di muka umum. Hal ini terlihat saat peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya ke teman-teman, atau misalkan ada teman yang tanya terus peserta didiknya menjelaskan, ini loh kalau mau menambahkan 2 tambah 1 caranya gini, kamu tangannya 2 ditambah jari 1 gitu. Kemudian untuk kelompok 5 yaitu kemampuan empati, di mana kemampuan empati itu adalah kemampuan peduli dengan lingkungannya. Banyak ya contohnya, misalkan kalau ada orang ngomong, kita tunggu berhenti dulu baru ngomong. Terus yang kelompok 6 itu kemampuan pemahaman diri. Nah, kemampuan pemahaman diri itu adalah kemampuan mengevaluasi apa yang ada di diri kita, baik kekurangan ataupun kelebihan, supaya nanti ada perbaikan tindak lanjut, apakah itu akan diperbaiki atau justru dikembangkan dan dipertahankan. Kira-kira gitu deh terkait dengan 6 kemampuan yang didasari oleh Understanding by Design atau UBD. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.